Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkhalis Majid dengan NIM 12304183014 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan menjelaskan skripsi yang berjudul Komodifikasi Kemiskinan pada Konten Podcast Track Joki Pardede dan Tretan Muslim. Analisis wacana kritis model Ten Van Dijk. Diteliti oleh Esa Fitria Gunawan. Pengertian dari analisis wacana kritis. Apa itu analisis wacana kritis? Analisis wacana kritis adalah analisis bahasa dengan menggunakan bahasa kritis. Analisis ini dipakai sebagai posisi sebagai terhadap analisis wacana deskriptif yang memandang wacana sebagai fenomena teks bahasa semata. Karena analisis ini selain berupaya memperoleh aspek kebahasaan, juga menghubungkan dengan konteks, baik itu konteks sosial, kultural, ideologi, domian, dan kekuasaan yang menggunakan bahasa sebagai alatnya. Van Dijk adalah salah satu orang yang mempopulerkan tentang analisis wacana pendekatan kognisi sosial. Menurut Van Dijk, dalam menganalisis wacana tidak hanya menganalisis teks semata, namun perlu diamati pula bagaimana teks tersebut diproduksi. Van Dijk mengungkapkan wacana mempunyai 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi teks. Di dalam dimensi teks, bagaimana struktur teks strategi untuk menegaskan suatu tema. Yang kedua adalah kognisi sosial. Kognisi sosial merupakan produksi suatu teks yang melibatkan kognisi individu penulis. Yang ketiga adalah konteks. Konteks adalah yang diamati wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. Di dalam skripsi menjelaskan bahwa podcast akhir-akhir ini merupakan salah satu konten yang lagi viral dan banyak dilakukan oleh para konten creator. Konten podcast untuk menyebarkan informasi yang dilakukan oleh para influencer untuk menyajikan beberapa informasi dan opini dari topik yang mereka pilih. Biasanya topik atau tema yang mereka pilih itu membahas tentang yang lagi viral. Jika kita berbicara sebuah konten, terutama podcast, maka perlu adanya suatu bahan atau isi obrolan yang akan dibahas dalam podcast. Sebelum membuat konten, para podcaster terlebih dahulu menentukan genre dalam konten podcast. Biasanya seperti genre atau tema tentang teknologi, bisnis, budaya, politik, komedi, agama, atau pengajian-pengajian, dan lain-lain. Podcast dikenal sebagai sumber penyampaian informasi yang dilakukan oleh para podcaster kepada khalayak yang biasanya diupload di YouTube, aplikasi Noise, dan Spotify, dan lain-lain. Yang dimana wacana yang disampaikan ini berbentuk konstruksi realitas yang bersifat subjektif, dan dalam wacana disampaikan dalam podcast merupakan opini dari para podcaster sesuai perspektif mereka dari fakta yang ada. Jika kita mendengarkan podcast, kita tidak boleh menyalahkan opini dari para podcaster itu, karena itu adalah kebebasan mereka untuk berbicara, beropini di depan publik. Jika kita tersinggung, maka kita tidak boleh tersinggung atas opini, karena ketersinggungan itu diambil, bukan diberi oleh para orang yang beropini. Dan ketersinggungan itu tidak membenarkan atau tidak benar, belum tentu benar. Seperti yang dikaji dalam skripsi yang bertujuan untuk mengetahui komodifikasi terhadap isu kemiskinan dalam konten komedi gelap Coki Pardede dan Tretan Muslim,
pada konten di aplikasi Noise yang bernama Musuh Masyarakat. Background dari mereka berdua adalah komedian atau stand up komedi atau komedi tunggal. Konten Musuh Masyarakat ini berbeda dengan konten podcast Musuh Masyarakat ini berbeda dengan konten podcast lainnya. Mereka selalu membahas hal-hal yang kontroversi tentang kemiskinan dan lain-lain. Tetapi opini mereka itu menarik untuk didengar dan dinikmati. Jika kita amati dari opini mereka berdua, memang benar, tidak ada salahnya. Dan konten kontroversi mereka mungkin yang pertama adalah bertujuan untuk menarik viewer atau pendengar, supaya pendengarnya dengan tema-tema yang kontroversi itu yang mendengarkan banyak. Tetapi jika kita amati dari opini mereka berdua itu dengan tema kontroversi, bisa memberikan kita pelajaran bahwa tidak semua hal yang buruk itu jelek, bisa ada kebaikannya. Hal yang buruk itu bisa kita ambil manfaatnya. Selain konten kontroversi yang mereka buat, mereka berdua juga sering membawakan konten drag joke, konten tentang drag joke. Apa itu drag joke? Drag joke adalah sebuah komedi gelap atau lelucon yang dibawakan seorang komedian dengan tema yang tabu atau menyinggung suatu yang dijadikan konten humor, sehingga ada sebagian individu atau masyarakat luas atau organisasi dan lain-lain yang menganggap hal itu bermasalah. Contoh konten drag joke itu dalam video lucu-lucuan gitu ada seorang yang buntung atau tidak punya tangan diajak salaman. Itu adalah sebuah drag joke. Contohnya lagi anak broken home, kita jadikan lelucon gini, ya nggak happy family, ya itu sebuah komedi club atau bisa disebut dengan drag joke. Seorang yang bisa berdamai dengan dirinya jika membuat drag joke itu akan semakin lucu dengan keadaan atau kesadaran atau kedamaian dengan dirinya. Drag joke atau komedi gelap bisa dikatakan sebagai strategi menyuarakan isu sosial. Karena seperti yang dikatakan dalam wawancara peneliti dengan Coki Pardede, dia mengatakan untuk membawakan drag joke pada dasarnya hanyalah sebagian hal-hal yang tabu yang mengenai keadaan sosial, bencana alam, sampai ke arah kepercayaan tertentu. Hal itu dilakukan juga sebagai sindiran sosial bahwa keadaan yang sekarang atau keadaan yang sedang terjadi, contohnya kemiskinan itu hanya dijadikan sebagai eksploitasi dalam kepentingan orang-orang yang tidak pernah ada upaya mengulangi atau upaya menanggulangi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Contoh pada konten Musuh Masyarakat yang lebih sering membahas tentang kemiskinan. Contoh pada episode 5, tema orang Indonesia tidak layak mendapatkan akses internet. Ini adalah tema yang kontroversi, tapi mereka
berdua beropini yang menarik sehingga para pendengar itu bisa menikmati dengan opini mereka yang menarik, dan tentu saja itu bisa menjadi kebenaran. Orang Indonesia tidak layak mendapatkan akses internet. Dengan tema itu dikarenakan mungkin mereka menganggap di Indonesia banyak orang yang masih miskin dan masih kelaparan. Dan mereka berdua mengatakan orang miskin itu nggak perlu punya akses internet karena mereka tidak bisa mementingkan mana prioritas yang seharusnya prioritasnya makan dulu dan pastikan dia punya tempat tinggal, baru dia bisa belajar. Nah, kalau dia bisa belajar dan pikirannya sudah terbuka, baru bisa isi paket internet, dan malah prioritas makan belum tentu terwujudkan, malah masih mending isi kuota. Ya, orang-orang yang tidak mampu sekarang lebih mengandalkan gengsi. Kalau tidak punya HP, gengsi sama temannya. HP-nya jadul, gengsi sama temannya. Dengan kegengsian itu, prioritas mereka untuk makan, kebutuhan pokok mereka belum terpenuhi, malah membeli yang sangat tidak diperlukan. Dan contoh lainnya tentang kemiskinan adalah orang miskin tidak perlu dibantu. Dengan tema ini sangat kontroversi dengan orang-orang. Mereka punya opini yang menarik untuk membedah tema tersebut. Karena apa? Orang miskin itu jangan selalu dibantu. Berikan mereka lowongan kerja supaya mereka bisa mencari kebutuhan sendiri. Tidak selalu mengandalkan bantuan. Dengan mengatasnamakan kemiskinan, mereka mental mereka ikut menjadi miskin. Tidak ada upaya untuk bangkit atau keterpurukan dari kemiskinan mereka. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari tema ini, kita jangan selalu memanjakan orang miskin. Contoh lainnya tentang kontroversi, ini bukan tentang kemiskinan tapi tentang perilaku. Berburuk sangka itu perlu. Mengapa? Karena kita berburuk sangka itu mungkin sama saja dengan waspada. Contoh, kita di dalam rumah ada orang wirawiri di depan rumah kita. Kita harus waspada atau berburuk sangka. Apa yang mereka lakukan mungkin akan mencuri barang yang ada di sekitar kita. Terus kita berburuk sangka kepada orang yang ngemis, tangannya disembunyikan biar kelihatan buntung. Itu kita harus berburuk sangka. Mungkin itu tangannya disembunyikan dan lain sebagainya. Dari skripsi ini bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa tujuan drag joke itu bukan jelek, bukan mengejek, dan bukan untuk menghina, tapi untuk memberikan gambaran bahwa di dalam setiap tragedi pasti ada sisi komedinya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.